Ya, Pak Cakra. Iya, kalau misalkan Anda ingin menanggapi apa yang dibilang Pak Syihab tadi, kalau Anda seorang pencari kebenaran, kalau ada yang benar yang disampaikan oleh Pak Syihab itu tidak harus bergantung kepada aliran background agama dia. Terserah apa yang dia anut, apa dia orang Syiah, orang Sunni, itu tidak. Yang namanya kebenaran tidak harus apa namanya harus bersanding dan terikat kepada satu ajaran. Ya kan? Kalau Anda lihat ada kebenaran yang dikatakan yang disampaikan oleh Pak Syihab, itu bisa Anda kemukakan di mana benar, atau kalau ada yang salah, di mana yang salah, terlepas daripada background dia. Silakan. Ya itu makanya tadi Pak, kalau ada Ustadz tadi kan, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan bisa, artinya ada yang mau kita tanyakan atau dia bisa jelaskan gitu kan. Karena apa yang dipaparkan oleh Ustadz tadi tidak dipahami oleh para aimah kita gitu Pak Cakra. Ini dari pandangan Sunni ya. Oh ya, situ. Mungkin Bang Pendi kan beliau kan paham juga masalah itu. Jadi hadis itu kalau dijelaskan oleh para ulama kita kan itu jelas dia. Jadi cara Ustadz tadi mempunyai pandangan seperti itu, ya itu karena dia kan dari sudut pandang beliau, dari pandangannya seorang Syiah, tentu banyak hadis yang beliau kritisi itu. Itu dia Pak Cakra. Ya benar, itulah yang saya maksud tadi. Persoalan yang ditunjukkan oleh Pak Syihab itu bukan persoalan Sunni atau Syiah. Yang namanya sesuatu alasan yang tidak baik itu coba backgroundnya itu sekali di belakangnya siapa? Ya makanya itu tadi Pak Cakra, kalau dari sudut pandang saya ya, selama yang kita pahami, kalau kita tuh kalau saya pribadi, saya tuh memahami sesuatu tuh, apalagi di dalam masalah ilmu hadis atau ilmu fikih atau ilmu yang ada di dalam Islam itu, kita lihat bagaimana para ulama mensikapinya, bagaimana para ashabiyah sahabat Rasulullah berbicara tentang itu. Kalau para sahabat yang memahami ajaran Islam ini tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan dan tidak dipahami seperti apa yang dipahami, tentu roddun dia akan tertolak dia itu Pak Cakra. Makanya itu, apa dasar dari atau bukan hanya Syiah ya, umpamanya seperti Khawarij atau apa nih, atau Mu'tazilah, kan banyak itu Pak. Ketika dia berbicara, ketika dia berprinsip, ketika dia mengatakan, tentu punya pondasi. Dan apa pondasi dia? Adakah Rasulullah memahaminya seperti yang mereka pahami, atau para sahabat di saat itu yang menerima wahyu, yang menerima pengajaran oleh Rasul seperti yang mereka pahami, begitu Pak Chandra? Iya, persoalannya begini kan, mungkin ada salah dimengerti. Dalam suatu pembicaraan itu ada sebuah substansi yang bisa rasional atau tidak rasional. Jadi persoalan background hadis itu, kalau substansi itu tidak ada dan melanggar dan berlawanan dengan fitrah kita manusia, terlepas siapa yang bilang, terlepas dari kubu mana yang datang, apa itu dari Sunni atau dari Syiah, kalau yang namanya ajaran yang tidak baik tetap tidak baik. Bagaimana terlepas bagaimana bungkusan atau bagaimana mereka membungkuskan hadis tersebut. Tadi ada sebuah
sudut pandang bahwasanya hadis yang dikatakan sahih itu yang tergolong mutawatir, ada sekelompok orang yang meriwayatkan hadis itu bisa sampai 5-7 orang mungkin lebih. Nah, dalam kalimat itu sendiri bisa jadi masalah. Jadi kebenaran itu bukan sangat bergantung kepada beberapa orang yang mengulangi perkataan. Kalau perkataan itu tidak benar, sekalipun diulang-ulang oleh 7 orang, 10 orang, 1000 orang, 1 juta orang, perkataan itu tetap salah. Nah, jadi konsep mutawatir itu sendiri bermasalah kalau kita bawa dalam ranah alam. Tapi ada poin yang signifikan saya kira yang diangkat oleh Bapak Syihab itu tadi adalah banyak kerancuan di dalam hadis-hadis sahih yang diklaim sahih itu sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat dalam Al-Quran. Ada hal yang apa namanya, sehingga hadis ini bukan membawa umat kepada pencerahan, malah membawa umat kepada kegelapan. Ya kan? Contohnya misalnya Pak Cakra. Soalnya kalau misalnya dari tadi kan kita berbicara secara mujmal tuh, secara global. Asalnya bagus kita ambilkan contohnya seperti ini gitu kan. Ya, baik. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 256. Persoalan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan beragama kepada orang lain. Jadi la ikraha fiddin itu kalau Al-Qur'an itu kepada manusia, maka la ikraha fiddin itu selayaknya berlaku kepada orang muslim yang terlahir dalam agama Islam. Yang namanya kita walaupun terlahir dalam agama Islam, kita kan tidak tahu agama yang kita anut itu hingga kita umur ya sekitar 25 tahun. Malah ada orang Islam yang nggak tahu tentang Islam hingga dia umur 50 tahun, malah 70 tahun dia baru terbuka matanya apa yang ada di dalam kitab. Nah, tetapi karena la ikraha fiddin ini tidak berlaku kepada orang Islam, itu sehingga Wahid Asrin. Sehingga apa bisa ini ribut sekali di belakang ya, mungkin susah kita. Nggak, lanjut ya Pak Cakra. Kita ada abang baru masuk, dia adik. Oke. Sehingga konsep la ikraha fiddin ini tidak bisa berjalan, tidak bisa diwujudkan dalam realitas alam. Malah dari segi para pemegang hadis atau ahlu sunnah, ada alasan lain kenapa la ikraha fiddin itu tidak jalan, karena ada ayat yang lain diterjemahkan agar konsep la ikraha fiddin ini tidak bisa jalan. Ada kalimat yang lain, misalkan baik di hadis atau di terjemahan Al-Quran yang menyuruh umat untuk membunuh orang yang keluar dari Islam. Misalkan ada hadis Nabi Muhammad yang menyerukan orang Islam membunuh mereka yang keluar dari Islam. Nah, ini bagian daripada syariat Islam. Syariat Islam itu adalah sekelompok hukum yang di atas namakan hukum Tuhan yang membuat manusia ini menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain, terutama persoalan mencari kebenaran. Itu satu contoh ya, persoalan yang saya bilang itu ada hal yang tidak bisa diterima yang ada dalam ajaran Islam yang bertentangan dengan kodrat kita manusia. Satu contoh lagi kalau bisa saya sebutkan, saya tambah. Persoalan ayat 26 surah Al-Isra. Surah 7 ayat 26. Itu bagus sekali sebenarnya, karena berangkat persoalan akhlak. Akhlak itu di ayat itu digambarkan seindah-indahnya pakaian adalah akhlak yang baik. Tidak dibicarakan seindah-indahnya pakaian itu kalau kamu beragama Islam, kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau kamu sembahyang, ya kan, kalau kamu punya kerudung, kalau kamu punya peci. Enggak demikian. Tetapi dikatakan seindah-indahnya pakaian adalah budi pekerti yang baik. Nah, ini kalimat ini sebenarnya sungguh universal, sungguh bagus. Tetapi dalam ranah syariat Islam, ayat ini tidak dipakai, malah ditolak.
Karena kenapa? Dalam syariat Islam itu wanita wajib pakai jilbab. Padahal jilbab itu bukan satu ukuran karakter seseorang. Nah, makanya kalau Anda perhatikan dalam komunitas orang Islam itu, orang yang punya jilbab, orang wanita yang pakai jilbab itu bukan lambang akhlak yang baik. Ya kan? Jadi ada masalah di situ, ada hal yang bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Sebenarnya tidak, kalau Anda lihat lebih dalam lagi, kalau Anda tanya kepada wanita-wanita yang lahir dalam komunitas Islam, kebanyakan mereka tidak mau pakai jilbab. Cuma kenapa mereka pakai jilbab? Karena ada aturan paksa. Jadi paksaan itu sendiri jadi bertentangan. Kalau Nabi Muhammad itu harus memaksa orang menjalankan sunnahnya, berarti Nabi Muhammad yang ada dalam kitab hadis yang diklaim sahih, ya kan? Ternyata Nabi Muhammad melanggar beberapa ayat Al-Quran yang melarang Nabi memaksakan ayat kepada manusia atau memaksakan pemahamannya kepada manusia. Jadi bisa Anda perhatikan dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menerangkan larangan terhadap Nabi memaksakan ayat ini secara paksa kepada manusia, karena tugas Nabi tidak menjelaskan, tidak perlu menjelaskan nama ayat. Jadi ayat ini harus terserah kepada masyarakat atau pembaca itu sendiri. Tetapi dalam kenyataan bukan demikian. Sehingga adanya syariat Islam adalah untuk melanggar ayat-ayat yang demikian. Jadi poin yang diangkat oleh Bapak Syihab itu tadi ada poin yang signifikan, saya kira, yang disebutkan sahih itu bukan ternyata belum tentu jadi bahan pertimbangan sebagai perkataan yang benar atau bisa difaktualkan dalam alam. Itu poin yang diangkat oleh Bapak Syihab yang tadi itu. Perkara hadis ini ada masalah yang banyak sekali yang perlu dikaji kembali, karena ternyata yang diklaim sahih atau yang diklaim datang dari Nabi Muhammad ternyata ada hal-hal yang merusak diri kita sendiri, ada yang bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Jadi persoalan substansi yang disampaikan oleh Bapak Syihab, saya kira bukan bergantung kepada siapa dirinya atau bukan bergantung kepada aliran agama yang dianut. Saya nggak tahu pun apa alirannya. Tetapi yang namanya substansi yang benar itu tetap benar, siapapun yang menyampaikan. Saya sendiri bukan orang yang menganut suatu agama tertentu, tetapi saya sendiri adalah orang pencari kebenaran. Saya terbuka kepada siapa saja yang mengatakan sesuatu yang benar, itu bisa saya pegang, saya ambil. Demikian, Mas Ferdiam. Sebenarnya kalau prinsip dasar namanya aturan itu, Pak, tentu dia mengikat dan sifatnya itu memaksa. Apapun aturan itu, baik itu aturan yang setiap agama ataupun dari aturan yang dibuat oleh adat atau dibuat oleh manusia itu sendiri, kan. Saya baru tahu kalau setiap aturan itu sesuai dengan kemampuan atau di lapangan sesuai dengan kehendaknya manusia. Baru tahu kita kayak itu tuh Pak Cakra, bahwa yang namanya setiap aturan itu atau hukum itu dengan bisa sesuka yang sesuai dengan bagaimana sifatnya itu. Oh, ini rasa-rasanya baik, oh ini rasa-rasanya elok. Baru tahu kita kalau misalnya yang namanya hukum atau aturan itu dipahami seperti yang Bapak ceritakan itu yang pertamanya. Yang keduanya, makanya tadi kita bicarakan bahwa setiap aturan atau syariat yang berbicara di dalam Islam itu, apapun poinnya, apapun yang dibicarakan, itu dikembalikan kepada Rasul dan para sahabat.
bagaimana para sahabat dan para rasul di saat itu memahaminya tentang la ikrona fiddin, bagaimana itu akhlak itu tetap merupakan suatu keagungan di dalam syariat kita, dan itu sebagai sesuatu fondasi atau apa namanya ya, tentang bab muamalah kita. Tetapi aturan-aturan itu tidak bisa melepaskan yang namanya ya, yang namanya apa nih Pak, sesuatu itu yang mengikatnya. Umpamanya seorang wanita suka atau tidak suka, inilah syariat Islam, dia harus menutup seluruh tubuhnya, umpamanya masalah hijab begitu. Dan itu pun kalau kita lihat, ini maaf Pak ya, Pak Cakra ini Muslim atau Kristen ya? Begini, saya ini orang yang terlahir dalam agama Islam, dan saya terlahir dalam keluarga yang pengurus masjid. Enggak, yang maksudnya itu Bapak itu Muslim atau bukan gitu? Yang sekarang yang Bapak imani. Ya. Bapak mana? Bapak kalau saya sendiri, saya terlahir dalam agama Islam, dan saya jadi bagian daripada pengurus masjid, pengurus pondok pengajian Sampai hari ini. Sampai hari ini, dalam artian pengajian yang saya maksud bukan seperti yang gimana ya, pengajian yang saya maksud adalah jauh mendalami apa yang ada dalam tradisi dan juga mengkritik apa yang ada dalam tradisi. Jadi persoalan kajian itu sampai hari ini. Enggak, maksudnya yang Bapak imani. Kayaknya kok susah sekali, susah dipahami bahasa saya Pak ya. Gini, FDS. Jadi Bapak itu memang Muslim, seorang Muslim, tapi yang kritis. Jadi orang menganggapnya dia sudah tidak Muslim lagi. Makanya dia katakan, saya kalau mau beriman ke sini, saya banyak sekali yang harus saya kritisi gitu. Jadi saya masih berpegang kepada agama lama saya. Kenapa? Karena sampai hari ini Bapak ini pun tidak pernah berganti agama gitu. Tetapi dalam pemahamannya sudah berbeda dengan kebanyakan orang. Itu aja sih Pak. Iya, soalnya kalau seorang Muslim, aneh sih kalau misalnya narasi Pak Cakra seperti itu. Asalnya coba dicari tahu lagi Pak. Karena agama atau apa yang Pak dapat itu tidak bisa dipahami oleh kita sendiri. Harusnya kita memahami agama itu sesuai bagaimana sumber asalnya memahami agama itu. Ketika kita berbicara tentang aturan Al-Quran atau yang di dalam setiap ayat Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah, bagaimana saat itu dipahami oleh para sahabat? Benarkah secara tekstual yang seperti yang kita pahami? Sekarang kita berbicara tentang bagaimana, ini tentang syariat kita harus berhijab. Dipahami baik dari generasi awal sampai para ulama yang hanif, yang lurus hari ini, memahami sama. Ketika kita menyimpang dari yang dipahami oleh mereka, tentu menjadi tanda tanya besar bagi, ya pribadi saya pribadi ya, mempunyai tanda tanya besar. Ini kita pahami itu dari mana? Ya, gini. Sebentar Pak. Jadi itulah makanya dibilang, tadi kan saya sudah bilang, Bapak ini lahir dan besar dan udah tahu kalau tadi ceritanya, tetapi dia orang yang kritis. Lalu kau bilang, enggak, kita harus memahami dari ustadz. Nah ini yang dia tidak mau gitu. Artinya gini, kita jangan hanya terdoktrin apa katanya tanpa mempelajari yang dengan benar. Itu yang Bapak ini mau. Makanya mari kita berpikir, mari kita mengkaji. Makanya Bapak itu mengkaji sampai hari ini. Oke gitu, teruskan Pak Cakra, silakan. Iya, tentu yang paling lurus ini begini Bang Nabiro. Ketika sesuatu, ini nggak usah masalah agama lah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sajalah. Ada seorang profesor ini, ketika dia menemukan sesuatu tentang penemuan, tentu yang memahami bagaimana penemuan itu baik tidaknya tentu dari dia sendiri. Dia mempunyai apa namanya itu, kalau di dalam pemakaian itu apa namanya itu,
oh yang harus kita pakai ini seperti ini, jadi dia tidak bisa kena benturan. Tidak bisa, bahwa ketika Enggak, kalau kau bicara ke situ enggak juga. Karena gini, dengan adanya perkembangan teknologi dan perkembangan lain-lain, itu bisa meninggalkan si penemu. Karena dia banyak riset-riset yang baru dan hingga itu menjadi jauh daripada penemuan pertama. Seperti itu. Contoh listrik. Dulu listrik itu hanya arus bolak-balik yang pernah ditemukan. Tetapi sekarang arus listrik itu sudah sangat banyak gitu. Ada arus bolak-balik, ada arus searah dan lain-lain gitu. Jadi artinya tidak hanya penemu itu yang harus kita ikuti. Sementara banyak perkembangan yang ternyata masih banyak lagi yang harus kita bisa kritisi. Agak lain namanya Bang kalau memahami seperti itu. Nah, justru agak lain ini karena kalian hanya terdoktrin dan terpaku di dalam satu kepemimpinan saja. Itu yang Bapak ini kritisi FDS gini loh. Kenapa kalian hanya manut-manut saja tanpa pernah berani untuk mengkritisi? Itu, Pak. Gitu loh. Jadi kau ini masih kebanyakan orang harus nunduk kepada doktrin gitu kan. Tetapi kenapa kau tidak pernah bisa berani untuk membuat satu kajian dan kau sampaikan kepada umum karena engkau akan diprotes atau akan dianggap aneh atau dianggap murtad atau dianggap apapun. Itu yang Bapak ini kritisi gitu loh. Itulah SOP ya Bang, di dalam kehidupan kita tuh Bang. Abang pernah masuk ya habis ini Pak Bustomi. Di dalam perusahaan itu tidak berbicara kita di dalam akhirat, berbicara di dalam ranahnya keimanan. Ketika kita berbicara di dalam urusan dunia saja, itu perlu SOP Bang, apapun bentuknya. Nggak bisa kita mau suka-suka kita mau pendapat itu nggak sama. Artinya begini, kau hanya mengikuti perusahaan karena perusahaan yang punya kuasa di sana, betul? Tetapi di dalam ranah keimanan tidak seperti itu. Ketika gitu seseorang itu dia punya kuasa, dia memberikan SOP, apalagi yang maha kuasa. FDS. Yang punya sumber dan apa punya SOP-nya? Apa standar SOP-nya dalam Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa standar SOP-nya? Ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis lah Bang CPI. Oke, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, merujuk kepada riwayat. Ini apa? Dan pemahaman para aimah ya, para salafus soleh. Salafus soleh yang mana? Seperti itu. Enggak, salafus soleh yang mana yang dimaksud? Para sahabatnya. Oke, para sahabat, baik. Pemahaman para sahabat yang seperti apa? Karena di dalam sejarah itu, kalau kita lihat, contoh misalkan di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala yang ditulis oleh Syamsuddin Ad-Dahabi, yang ditulis juga di dalam Tarikh Madinatis Salam, di situ dijelaskan pasca wafatnya Nabi, sahabat ini sudah saling membunuh. Contoh perang Jamal. Di perang Jamal itu kalau dicatat itu di dalam sirah itu dikatakan bahwa mangkutila yaumal jamal minal fariqaini 10,000. Ada 10.000 yang terbantai di perang Jamal dan itu perang sesama muslim. Lalu kita disuruh merujuk kepada Nabi dan para sahabat, ya, cara berpikir para sahabat. Seradikal itu cara berpikir para sahabat dengan merujuk kepada dokter mana alaihi wa ashabi. Kan gitu, makanya saya tanya standar SOP yang benar itu yang bagaimana? Kalau ente berbicara merujuk kepada sahabat, lah kebanyakan sahabat-sahabat ini. Sekarang ketika perang Jamal itu Bang, enggak perang Jamal itu Bung, cuma contoh. Iya, kita Abang kan ngambil contoh tuh. Enggak, garis besarnya bukan di situ. Garis besarnya itu adalah saya kasih contoh misalkan di dalam ilmu hadis ada yang namanya ilmu jarrah wa ta'dil. Ketika berani nggak para muhaddisin ini menerapkan ilmu jarrah wa ta'dil kepada para sahabat? Coba. Kira-kira. Enggak kan? Enggak diterapkan itu. Jangankan sampai ke para sahabat, ya. Sampai ke tabi'in aja itu ilmu jarrah wa ta'dil diterapkan tanpa ada berani mengkritisi para sahabat, tanpa berani mengkritisi istri Nabi. Saya kasih contoh misalkan, ya. Misalkan ada di dalam, misalkan dalam Sahih Muslim, ya kan? Misalkan contohnya begini nih, ini kitab Sahih nih, ya kan? Di mana mayoritas kaum muslimin, kalau Bukhari dan Muslim sudah meriwayatkan hadis, maka itu sudah pasti Sahih, pasti mutawatir, bahkan muttafaqun alaih disebutnya kan?
Contoh, An Aisyah taqalat ja'at Sahlah binti Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah al-karahiyata min dukhuli salimin alayya wa qala Rasulullah ardi'i qalat kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad alimtu annahu rajulun kabir. Hadza hadisun sahih. Oke, rawahu Muslim. Sekarang Iya, telepon mau enak. siapa yang berdusta di sini? Apakah Aisyah berbicara jujur atau berbohong? Ada nggak yang berani mengkritisi itu? Kalau dia berbicara jujur, berarti betul nabinya ini CABUL. Tapi kalau Aisyah berbohong, kenapa nggak berani mengkritisi Aisyah? Tuhan aja mengkritik Aisyah dalam At-Tahrim ketika dia bergosip dengan Hafsah. Nah ini maksudnya. Makanya saya bilang secara historikal, maksud kayak gitu standar tuh, SOP-nya apa gitu loh. Monggo. Janganlah aplikasinya ketika sebagai kemanusiaan itu adanya khilaf dia itu menjadi rujukan, kan nggak seperti kayak gitu. Kita berbicara di dalam garis ranah besarnya hukum, berat. Aku tanya standar SOP-nya. Contoh itu standar hadis. SOP. Oke. Standar SOP-nya Nah. seperti itu dia, Bang. Tapi ketika Abang berbicara umpamanya tentang perang Jamal, bahkan Aisyah sendiri menyesali kejadiannya itu. Tunggu. Sampai deh kalau Bung, ada banyak kejadian. Perang Jamal itu satu di antara banyak contoh. Makanya aku ambil contoh lain tadi. Misalkan riwayat Aisyah tentang menyusui pria dewasa. Abang berbicara, Bang CPI, berbicara tidak seperti yang kita maksudkan. Kita berbicara tentang bagaimana memahami sesuatu kebenaran itu. Lah iya, Di itu dalam salah satu Al-Quran dan hadis. standar kebenarannya. Masa kan Quran kekhilafan dan mereka Sunnah. mau kita menjadi rujukan? Nggak pernah, Bang. Iya, standar ente kan sudah bilang standar SOP-nya adalah Quran dan Sunnah, ya kan? Karena merujuk Ya. kepada hadis riwayat Al-Hakim bahwa taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi malan tadillu ba'di abadan kitabullah wa sunnati dengan An-Nisa ayat 59 atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan begitu. Ini dasar utamanya nih. Ya kan? Nah, masalahnya standar SOP-nya ini justru yang dikritik. Gitu loh. Nah, kalau tidak seperti itu standarnya, standar apa lagi mau kita pakai coba? Iya, lo begini. Apakah setiap rokun Begini. kita semuanya? Makanya saya bilang, apakah tidak boleh dikritik standarnya? Kan misalkan, ini kan kita gula sunnati, sedangkan sunnah ini disampaikan oleh para sahabat kan? Iya, Abang mengkritisinya itu tentang sesuatu yang bukan seperti yang kita pahami, Bang. Tentang Iya. perang Jamal Abang pakai, tentang Aisyah lah, kan enggak gimana? Contoh misalkan Lain itu, Abang itu tadi sampel menjelaskan. ketika Aisyah meriwayatkan menyusui pria dewasa yang bukan mahram. Ini Itu Abang dapat contoh dari mana? yang Abang salah menyusui? nabinya atau Aisyahnya yang berbohong. Ini kan kita menggunakan gimana lo belajar ilmu mantik? Tidak ada berbohong di situ, Bang. Oh, Itu berarti kan betul Nabi menyuruh menyusui pria dewasa yang bukan mahram. Kalau nggak berbohong Aisyah. Kan konteksnya tuh jelas. Kemana di situ diarahkan tentang persusuan orang dewasa itu? Diarahkan kepada Sahlah binti Suhail. Kan makanya kan bunyi hadisnya matanya ja'at Sahlah binti Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah al-karahiyata min dukhuli salimin alayya. Kan begitu bunyi matan hadisnya. Ada orang. Lalu ada fi'il amr di situ ardi'i. Iya. Kaifa urdihu? Sahlah bertanya. Bingung dia. Ya Rasulullah, kaifa urdihu wa huwa rajulun kabir? Bagaimana aku menyusuinya? Dia pria dewasa. Apa tanggapan Nabi? Coba bagaimana sikap Nabi ketika ditanya oleh Sahlah binti Suhail? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad alimtu annahu rajulun kabir. Dari sisi sanad dan matanya dinilai sahih menurut standar Imam Bukhari dan menurut standar Imam Muslim. Gimana? Iya, nggak ada masalahnya. Nggak gitu, ada Bang. masalah Karena menyusui pria ketika dewasa yang bukan Suhail- mahram istri orang. Bang, tunggu dulu. Boleh Benar. bicara ya bang, boleh bicara ya bang. Yang tunggu dulu Bang Ustaz. Karena yang ditanya Suhail itu, yang dipahaminya itu batas persusuan itu di umur yang sepantasnya dia disusui, bukan tentang problem dia bahwa dia tuh dewasa atau bukannya, atau dia mahram atau tidaknya. Baik, Itu poin kita buka pertamanya. syarahnya Imam Nawawi. Dia umur 18 coba buka, tahun coba. sudah berjenggot berkumis. Gimana? Nah, sekarang coba ada nggak di dalam setiap syarah menjelaskan itu bahwa dia itu yang si Salim tadi itu menyusul kepada Suhail bin
Sahlah binti pada Suhail. Iya, Sahal binti Suhail tadi. Ada nggak? Ada nggak apanya? Coba. Kan kalimatnya jelas ardi'i. Bukan kalimat jelasnya yang kita tanyakan itu. Kalau menyusui itu tuh banyak bang, bisa melalui sendok, bisa melalui dot, bisa menjadi dari wadah. Itu ente Makanya, berasumsi. Ente Aku berasumsi tunjukkan kan? ya bagaimana para imam menjelaskan itu. Mau? Baik, sekarang kita buka misalkan kitab kitab Fathul Bari li Ibnu Hajar Al Asqalani. Coba Bang buka. Bisyarhi Sahih Tunjukkan Al Bukhari. sama aku. Sabar, aku Tunggu dulu sebutkan bang, tunggu. nih. Gimana? Tunggu. Yang aku minta itu gini. Kan abang kan berasumsi, membawa asumsi bahwa Saya nggak berasumsi, aku sebutkan teksnya. Kok iya, asumsi? bahwa tentang persusuan orang dewasa ini yang abang bawa konteksnya itu adalah bahwa si Salim ini menyusu langsung sama Ibnu Suhail tadi, kan seperti itu. Apakah Sekarang seperti begini, itu dipahami para pensarahnya itu? Rodoah Ada itu pensarah apa? jelas. Makna rodoah yang ente pahami. Coba ente buka rodoah di dalam kamus Lisanul Arab li Ibni Manzur. Apa itu rodoah? Itu adalah kalimatun sharih, kalimat yang jelas. Tidak butuh pentakwilan dan pentafsiran. Bang, menyusui itu artinya banyak, Bang. Loh, gua sudah Makanya- sebutkan rujukannya. Ini kamus Lisanul Arab li Ibni Manzur. Nggak ada terjemahan seperti yang ente sebutkan itu. Ente kan bias pemikirannya. Sekarang Lu tahu nggak kalimat sharih apa? Ya kalimat yang jelas. Itu sudah. Kenapa ente nggak mau jujur? Bukan nggak mau jujur, karena yang nama persusuan itu kalimatnya itu umum, Bang. Yang disebut dengan menyusui itu banyak hal, bisa melalui sendok, bisa melalui Kok menyusui lewat gelas, sendok? bisa melalui wadah. Bung, kalau lewat sendok, lewat wadah namanya minum susu, bukan menyusu. Oh gimana? Ini Bang, satu kasus lah nih Bang ya. Ada anak ini di dalam inkubator ini, lalu dokternya ngatakan ini, Bu, anak ibu nih nggak bisa pakai susu yang biasa, sering-sering ibu susui dia ya. Nggak pernah orang memahami bahwa ketika bayi itu di dalam inkubator Oke, itu, baik, bahwa baik, dia kita langsung buktikan lagi, menyusui kita anak buktikan itu. lagi, kita Enggak. buktikan lagi ya. Mana Makanat buktinya lagi? Aisyah ta'muru banati ikhwatiha wa banati akhawatiha ayyurdi'na man ahabbat ayyadkhulu 'alaiha wa yaraha wa in kana kabiran khamsa rada'at thumma yadkhulu 'alaiha. Ini kitab Fathul Bari bisyarhi Sahih Al Bukhari li Ibnu Hajar Al Asqalani. Oke. Ini tentang menyusui. Aisyah memerintahkan anak perempuan saudara laki-lakinya, anak perempuan saudari perempuannya untuk menyusui siapa saja yang ingin masuk bertemu dengan dia melihatnya. Wa in kana kabiran khamsa rada'at. Dan ketika pria dewasa telah disusui sebanyak 5 kali, thumma yadkhulu 'alaiha. Di situ sambungannya apa? Perhatikan dua kalimatnya. Hada isnaduhun sahih, sanadnya sahih, wa huwa sharih, dan kalimatnya jelas. Artinya tidak ada penerjemahan dan sorry. Bukan dipahami bahwa yang coba lu coba pakai referensi dong kalau ngomong. Gua pakai referensi loh. Iya, kita paham Bang. Bahkan referensi yang memahami kan nggak ada kubantah. Kita pahami itu sahih. Tapi yang Sahih abang juga loh, pahami jangan bahwa lupa. yang dengan Sahih juga loh kalimatnya. Yang abang pahami rodoah itu bahwa seorang lelaki pria dewasa ini menyusu, artinya dengan tanda kutip Bang ya. Itu Langsung sama perempuannya. cocokologimu. Mana rujukannya? Jadi menurut abang gimana? Rodoah Rujukannya itu dong. mana? Ya, rodoah itu menyusui langsung. Aduh, aku salah di luar nih Bang. Kalau nggak bisa kutunjukkan itu. Ya Di dalam tunjukkan aja, tunjukkan bahwa aja. bagaimana dia maksud dengan rodoah di situ tuh bagaimana? Banyak penjelasan para imam di situ. Nggak pernah seorang para imam itu Saya tahu menjelaskan ada tentang penjelasan itu di dalam. lu kalau abang tahu ngapa ya abang bercerita tentang itu? Masalahnya Imam Nawawi tidak memberikan bukti bahwa itu disusui pakai gelas. Dia cuma ngomong ini pakai gelas, tapi dia nggak menghadirkan bukti gitu loh. Bang, maka tadi aku bilang Bang, rodoah itu yang dipahami orang itu nggak pernah bisa dipahami bahwa seorang pria dewasa yang tidak mahramnya itu langsung menyusu. Aduh, la ilaha illallah. Gimana lu nggak hadirkan referensi?
Lah, kita pakai kaidah Ini bahasa boleh, Arab loh. boleh saya tanggapi sedikit. Iya pakai silakan, kaidah silakan, bahasa Pak Arab. Emangnya para pensarah itu nggak ngerti kaidah bahasa Arab gitu? Al-Quran aja saya kritisi loh gramatika bahasa Arabnya. Mau bukti? Ah itu makanya abang. Loh, Makanya kan abang agak lain, maka aku bilang Bukan masalah agak lain. Mau kita buktikan nggak lewat ilmu nahwu? Kaidah bahasa Arab, gramatika bahasa Arab Al-Quran gue kritisi. Mau nggak nih? Kita buka Serius? sama-sama ayatnya. kita panggil orang yang ngerti bahasa Arab ya, mau? Lah gue bisa Mau, bahasa kita Arab. panggil ya. Oke, Mau, panggil. Seperti Ustadz Diam. Nasution mau aku panggil ya? Nasution hancur di Mau Komalku. kita panggil Ustadz Nasution? Panggil Nasution ke sini. Panggil. Alah, kok hancur di Komal kok abang aja lari, Panggil. abang Dia bahasa pamerkan Arab di sini aja. bahasa Arabnya depan. Jangan Panggil. gitu bang, jangan Lo- abang jadi yang Jangan ngaku-ngaku kemana-mana. Lu Kristen, bilang tapi mau panggil narasi abang Nasution, nggak bagus. panggil. Dan Nasution debat sama gua pakai bahasa Arab kok. Panggil aja. Banyak saksinya tumbang di Komalku. Nah, Panggil tuh, Nasution. kenapa bang yang mencret? Aduh, FDS. Lah, gua udah nantang ini siapa yang mau Abang debat aja sama gua bilang pakai udah bahasa jangan Arab? pakai bahasa Arab lagi kan bang. Banyak teman-teman yang nggak ngerti, kan itu abang bilang. Alah, ilah, abang yang terus nggak paham gimana? bahasa Arab kok malah ngosok-sok bahasa Arab. Oke, Fediau, Apa? ini saya tanggapi apa yang dari Iya, narasinya jadi ngawur jadinya. sebentar, Nah, Fediau. IQ-mu yang di bawah rata-rata. Oke, sebentar nih, Mas Sedih, sebentar ya, saya tanggapi yang tadi saya mengangkat persoalan kebenaran itu bukan karena background seseorang, tetapi yang namanya kebenaran itu tetap benar walaupun background seseorang itu terlepas daripada agamanya. Kalau Anda seorang pencari kebenaran, maka hukum-hukum yang Anda sebutkan tadi terikat. Nah, hukum yang terikat itu ya yang saya permasalahkan, yang jadi masalah dalam beragama, misalkan hukum syariat. Hukum syariat itu yang Anda anggap terikat, yang membawa umat Islam kepada kezaliman dalam beragama karena menganggap hukum itu terikat, inilah yang jadi masalah. Jadi hukum yang terikat itu seperti racun. Kalau hukum terikat yang dimaksud itu mengandung racun, maka kita harus berpikir sehingga tidak terjerumus dalam hukum yang dimaksud hukum terikat dalam Islam. Jadi dalam Islam itu sebaiknya tidak hanya mengklaim dari Tuhan, tetapi kita harus memikirkan apakah ajaran Tuhan itu membawa kita kepada golongan baik-baik, golongan yang berani jujur, golongan yang berani menghadapi apa yang ada dalam kenyataan, dalam realitas alam. Kalau hukum Tuhan ini membuat kita untuk menipu demi agama, untuk mengingkari kenyataan dalam alam, maka apapun ajaran Tuhan yang ada dalam agama Islam itu perlu kita pikirkan kembali. Bisa jadi Tuhan yang dimengerti oleh syariat Islam atau kaidah Islam itu keliru. Perlu ada keputusan menurut kita masing-masing. Kalau kita berunduh atau bersandar kepada pemikiran orang kaum ulama, kita anggap mereka orang yang berilmu, ternyata mereka yang ajarkan umumnya adalah mengandung ilmu-ilmu dongeng, malah menjerumuskan. Jadi ilmu tungku ulama, tungku daya, ulama, tokoh agama dalam hal ini bukan jaminan ada kebenaran, termasuk di dalamnya adalah Bang Nabirong, Bang Pendi sama Pak Cakra, Bang Ciki, aku tinggal dulu ya. Ada hal yang mesti dikerjakan. Yalah. Oke, boleh. Syukron, Oke, Bang Ciki ya, Bang lain Nabirong. bisa Ya, oke. boleh. Terima kasih ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bang. Iya. Terima kasih, Ya, Mas terima Bro. kasih, terima kasih. Jangan bosan-bosan diskusi lah. Iya. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak Cakra, lanjut. Oke, baik. Saya kira, Lanjut. ya, terima kasih banyak. Saya kira fondasi yang paling rancu dalam Islam itu adalah cara menentukan nilai Pak Cakra, dari, ya, saya mau kenalan dulu sama Pak Cakra. Pak Cakra Muslim ya? Dari orang mana Pak Cakra? saya Nanti lah bro, Aceh. Orang Saya- Aceh. Nanti, iya Saya nanti lah bro nanti. Iya. Iya. Salam kenal Ya, Pak lanjut dari dulu, Ganda. Pak Cakra. Saya Murtadin dari Bima.
Oh, baik. Salam kenal kembali. Salam kenal kembali. Iya, Nanti silakan. kita connect ya, melalui ini ya. Nanti di ini ya, di follow ya. Nanti kita connect. Siap, Pak Cak. Keras siap. Oke, baik.